Sudah, apa kata Nabi Muhammad? La ya Abahir, kamu dulu yang minum. Akhirnya terpaksa diminum sama Abu Hurairah karena Abu Hurairah ngelihat di depannya ada Nabi Muhammad, sungkan. Sungkan itu apa? Segen ya. Sungkan, segen, tidak sampai hati. Akhirnya diminum syarat. Pagi hari ini kita akan membahas satu misteri di dalam keimanan yang sama sekali tidak bisa diukur dengan logika manusia. Misteri di dalam apa? Keimanan, artinya misteri ini hanya diyakini oleh manusia. Apa yang mau kita bahas? Keberkahan. Apa yang mau kita bahas? Keberkahan. Sering enggak dengar kata-kata, oh mudah-mudahan diberkahi ya. Kita sering dengar kata-kata berkah, termasuk apa? Doa, mudah-mudahan diberkahi ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan barokah gitu kan. Bahkan orang salaman, barokallah gitu kan. Kalau salaman ya apa? Padahal itu kurang lengkap, walaupun secara makna ya boleh lah. Seharusnya kan ditambahi barakallahu fik. Kalau cuma barakallah itu artinya keberkahan dari Allah. Loh terus apa keberkahan? Nah maka tambahi, salamannya ditambahi barakallahu fik. Semoga Allah memberkahi kamu. Nah maka sekarang begini hadirin sekalian, termasuk kita sering mendoakan orang lain barakallahu fik. Kalau WA, misalkan Ustadz minta tolong ngisi di tempat saya hari ini. Maaf ya Ustadz jadwalnya padat, susah. Gitu kan. Terus saya balas, oh ya insya Allah nanti tanggal sekian, jam berapa bu? Jam sekian. Oh ya jazakallah khair Ustadz, barakallah fik. Gitu biasanya. Ya kan? Oh itu bagus, kesannya kayak lebay gitu ya. Masya Allah. Maka sering pula kita mendoakan orang lain agar Allah mencurahkan rizki lana fima, rezekikan berupa makanan ini. Kalau kita mau berdoa, lalu apa-apa juga. Wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu ketika bahagia. Semoga Allah memberkahimu ketika sedang ada masalah. Dan semoga Allah kumpulkan kalian berdua di dalam kebaikan. Betul tidak? Kita doain apa? Keberkahan. Rasulullah mendoakan para sahabatnya dengan doa apa? Doa berkah. Agar apa? Agar kehidupan mereka itu penuh dengan kebaikan. Nah sekarang yang pertama dulu, apa sih arti berkah? Makanan yang diletakkan di dalam besek yang kemudian ditutup itu berkat ya. Apa makna berkah? Ayo berkah apa? Naam, berkah itu bu artinya ada dua. Dan dua arti ini kesamaannya banyak. Artinya ya podo ae, walaupun diartikan dengan dua hal tapi sama. Yang pertama al-barakatu al-khairul kathiru. Kebaikan yang sangat banyak. Jadi kebaikan yang berlimpah. Walaupun yang dikatakan di sini bu kebaikan loh ya, bukan materi, bukan fisik, bukan benda, tapi apa? Kebaikan. Bendanya satu, tapi kebaikannya mengalahkan orang yang bendanya banyak. Mobilnya satu, tapi Masya Allah mobil yang satu ini yang merasakan pernah naik ke atasnya banyak. Mobilnya satu, tapi kemanfaatannya banyak. Itu namanya al-khairul katsir, kebaikan yang berlimpah. Itu namanya berkah. Berarti orang kalau mendapatkan berkah, dia mendapatkan limpahan kebaikan. Mau apa enggak? Semuanya kan? Dan mudah-mudahan Allah berikan itu untuk kita semua. Amin. Makna yang kedua, tolong ditulis hajah. Makna yang kedua, apa keberkahan itu? Ziyadatul khair. Kalau tadi kebaikan yang banyak, kebaikan yang berlimpah, sekarang ditambahi sama Allah. Bukan cuma banyak, tapi kebaikannya oleh Allah ditambah. Ziyadatul khair artinya bertambahnya kebaikan. Anaknya tambah,
rezekinya tambah. Ilmunya tambah, amalnya tambah. Rezekinya tambah, sedekahnya tambah. Apalagi? Umurnya tambah, cantiknya kurang. Itu biasa. Itu kalau itu tidak berkah itu. Umurnya tambah, kedewasaannya juga bertambah. Apalagi? Coba. Ilmunya tambah, akhlaknya tambah cakep. Apalagi? Pemirsa Madani TV dimanapun Anda, jangan ngerusak reputasi Madani TV loh ini. Bisa dicoret saya. Sudah. Maka ketika mendapatkan tambahan nikmat dari Allah, nikmat yang bertambah itu bergaris lurus dengan bertambahnya kebaikan yang Anda terima. Ada enggak orang-orang yang nikmatnya ditambahi tapi hidupnya tambah susah? Ada apa enggak? Yo ada saja. Contoh, orang itu menganggap jabatan itu kan nikmat ya. Ada orang jabatannya naik, ternyata waktu bersama keluarga berkurang. Ada? Ada. Ada orang jabatannya naik, ternyata karena kesibukan, kesehatannya. Ada orang dengan hartanya bertambah, bukan tambah sedekah, bukan tambah tenang ketika sholat, bukan tambah nyaman ketika ibadah, tapi dengan bertambahnya harta, dia bingung hartanya mau diinvestasikan kemana. Nah, maka dengan sesuatu yang bertambah dari nikmat, tapi ternyata kebaikannya, ketenangannya, kemanfaatannya ternyata tidak bertambah, perlu dicurigai jangan-jangan nikmat itu tidak mendatangkan berkah. Tulis. Ya mau saya dikte, sabar dulu loh, apa yang ditulis loh. Tulis. Kullu nafsin. Suaminya Mutin ya. Kullu ni'matin, setiap kenikmatan, la tuqarribuka ilallahi, yang tidak mendekatkan Anda kepada Allah, fahiya, ulang. Setiap nikmat, bahasa Arabnya, nggih. Kullu ni'matin, setiap nikmat. La tuqarribuka, yang tidak mendekatkanmu, minallahi, kepada Allah, fahiya, maka nikmat itu hakikatnya adalah maka, nika, mati, nikmat, itu bledos mana? Menisane bledosan kabeh lak wis. Timbang dicicil ngageti terus dagdug ini lama-lama saya perlu datang ke dokter Afis lagi nanti ini. Sudah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkanmu kepada Allah, maka pada hakikatnya nikmat itu adalah baliyatun. Baliyah itu artinya azab. Artinya apa? Azab. Kenapa nikmat yang Allah berikan yang tidak mendekatkan kita kepada Allah kok itu dibilang azab? Karena memungkinkan. Inna azabi la syadid. Ketika Allah melihat seorang hamba tidak pandai bersyukur, tapi nikmatnya sama Allah dikasih terus, dalam keadaan Allah tahu orang ini tidak pandai bersyukur. Kenapa sudah tahu orang ini tidak pandai bersyukur kok nikmatnya ditambah terus? Karena Allah ingin mengazab dia nanti di hari kiamat. Nah maka setiap nikmat yang tidak mendekatkan kita, mingkau wanteng, dikira bakai, ternyata dicekek, dibanting segala macam. Astagfirullah loh. Anda kok tahu saya nyindir dari mana? Saya sekedar ngomong aja kok.
Nikah dengan suami tampan, aktor, kawakan, senior. Saya tidak merasakan ini sebelumnya dengan suami yang lama segala macam. Ndak lama hidungnya beler. Coba. Nah maka hati-hati. Ada orang-orang yang sengaja Allah berikan nampaknya nikmat, tapi justru dengan itu Allah ingin memberi apa? Dibikin kaya raya. Jadi dirjen, anaknya kurang ajar. Nempilingi wong, jejeki wong, menganiaya orang. Nah akhirnya apa? Kenikmatan-kenikmatan yang dia punya sebelumnya ternyata mengantarkan dia untuk sengsara. Itu artinya apa hadirin? Artinya nikmat itu tidak menambah kebaikan. Kalau tidak bertambahnya kebaikan dengan bertambahnya nikmat, artinya dia diberkahi atau tidak? Sekarang sebalik. Orang tua kita zaman dulu, kalau zaman sekarang cari contoh susah. Kerjanya bu, tidak seberapa seperti kita sekarang 24 jam tidak pulang, 3 hari tidak pulang. Ada yang sampai pulang-pulang itu kayak sudah dijak ngomong Pak. Kenapa? Tenaganya sudah habis di tempat kerja. Orang tua kita zaman dulu lihat berangkatnya santai tenang, sarapan dulu di rumah sama istri, sempet nganter anaknya sekolah dengan tenang, gak sih ayo ke susu cepetan gak iso panik gitu, uripe kok ketok gak tahu tenang, hidupnya kok nampaknya tidak pernah tenang, semuanya serba tergesa-gesa, dikejar ini, dikejar itu, ditunggu ini, ditunggu itu, harus segera ke tempat ini, harus segera ke tempat itu. Loh, waktu yang Allah berikan untuk orang zaman dulu yang tenang-tenang, dengan waktu yang Allah berikan kepada orang sekarang yang senengane gopoh-gopoh ini, wong pengajian jam 8, 9 kurang seperempat baru mulai, ini cerita dari mana ini? Ngono bingungnya gopoh, lo telat kok gopoh. Iya, jangan telat siapa, saya nunggu di bawah dari tadi. Lu serius tanya sama Pak Suminar, oh iya masa Ustadz bohong? Yo sekali-sekali paling. Nah sudah jangan dikomentari. Nah kemudian apa ibu-ibu sekalian? Waktu yang Allah berikan kepada orang zaman sekarang yang nampaknya ndak cukup waktu itu. Kating ini, aduh gak cukup ya mbak, gak nutut ya mbak, aduh gak ke Uber, gak ini, gak itu, masak, gak kober, mandi, aduh gak nutut waktu nih mbak. Terus apa? Ambil air dicelup jarinya. Terus ngaca dikit. Nah ini menghina ini, hati-hati. Banyak orang kualat ini hati tangganya panjang loh ini. Yang tangganya cuma 2 lapis, 24 jam. Sepekan sama-sama 7 hari. Fasilitas. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ibu-ibu yang di luar, poh ngerti kan? Lo ngerti kok Anda deso Anda ini. Kasembon dari mana? Itu Anda buka KPBI muncul di sana. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Woy. Mangga gadung. Zaman saya kecil bu, sebesar kates. Dan itu tanaman di rumah kami sendiri sebesar kates. Sampai ketika dipotong itu saya kaget. Iki poho kates. Ketika umi saya ngasih, tak apa loh rasanya kayak kates tapi kok poh. Kualik. Rasanya kayak pencit, rasanya seperti mangga tapi kok kates gitu loh. Bingung sudah, itulah. Nah, pokok intinya itu. Dulu besar-besar, sekarang bu berkurang. Nah, dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, salah satu yang menjadikan buah itu sekarang dan semakin ke depan nanti itu akan semakin kecil, itu dikarenakan hilangnya keberkahan. Orang zaman dulu bu, makannya sehari 2 kali, pagi sama sore, badannya
sehat, fisiknya kuat. Sekarang makan sehari 7 kali. Majelis taklim makan, nanti pulang makan, nanti silaturahim ke rumah temen makan, nanti sore-sore mau jalan-jalan sama temen makan, pulang ke rumah makan, mau tidur makan, ngelilir bangun tidur, tapi fisiknya lemes. Habis makan seharusnya semangat, orang kita habis makan keringetan, ngantuk. Kenapa? Makanannya lebih banyak. Kenapa yang dihasilkan kok tidak lebih produktif? Masalahnya satu. Apa itu? Hilangnya keberkahan. Sip. Poin pertama selesai. Arti poin pertama, apa itu barokah? Artinya berapa? 2. Nomor 1, kebaikan yang berlimpah atau kebaikan yang sangat banyak dalam keadaan materinya mungkin sedikit. Dan yang kedua adalah bertambahnya kebaikan seiring bertambahnya nikmat. Nah, berarti pada poin yang pertama kita perlu muhasabah, introspeksi. Ketika harta kita bertambah, ilmu kita bertambah, jabatan kita bertambah, semuanya bertambah, kok kebaikannya tidak semakin nambah? Berarti langsung cek. Langsung apa? Dicek. Bahkan kalau perlu check up. Check up semuanya, mulai ujung rambut sampai ujung. Apa di dalam kehidupan saya yang menjadikan kehidupan saya jauh dari berkah? Sekarang contoh-contoh keberkahan. Sebelum kita jelaskan apa sebab munculnya berkah dan apa sebab dicabutnya berkah. Saya kasih kepada Anda sekalian dan pemirsa Madani TV beberapa contoh-contoh keberkahan. Beberapa apa? Contoh-contoh keberkahan. Yang pertama, di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada yang namanya perang Khandaq. Perang dalam keadaan kota Madinah itu adalah kota yang tanahnya itu adalah tanah dari batu cadas yang keras. Dan itu harus digali dengan alat seadanya. Sudah, ketika para sahabat menggali parit, dalam keadaan kota Madinah, dalam keadaan paceklik, kekurangan makanan, itu salah seorang sahabat Nabi ngundang Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sedang ikut menggali parit, dibisiki sama dia, bisik-bisik. Nabi Muhammad, diundang istri saya ke rumah. Karena alhamdulillah istri saya punya simpanan daging kering. Kalau bahasa kita dendeng ya. Nanti biar dimasak sama istri saya. Nanti ayo panjenengan silahkan makan siang di rumah saya. Tapi ingat Nabi Muhammad, hanya cukup untuk 2 orang. Maka kalau nanti panjenengan jalan, jangan ngajak-ngajak yang lain. Nanti tidak cukup. Kata Nabi Muhammad, stamin. Sudah pulang kamu. Laki-laki ini pulang pelan-pelan supaya sahabat yang lain tidak ngelihat. Bukan karena pelit. Oh, tidak ada sahabat Nabi pelit. Tapi karena apa? Dia kadang makanannya tidak cukup. Sudah. Kata Nabi Muhammad, sudah kamu pulang, beres urusan. Jalan dia, laki-laki tadi, tek, 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 tek. Baru beberapa langkah. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad mengundang dengan suara keras semua sahabat yang sedang gali parit. Ashabul Khandaq, kata Nabi Muhammad. Semua yang gali parit diundang sama si fulan ke rumahnya untuk makan siang. Itu orang dengar, cut. Panik itu orang. Ini makanan hanya cukup untuk 2 orang. Yang diundang di Khandaq parit itu lebih dari 300 orang. Dia bilang, ya Rasulullah. Seakan-akan dia bilang, iki wong keluwen kabeh iki.
Sementara makanan hanya cukup buat tok kok kabeh. Loh, kamu cari, siapa tahu di kulkas, di microwave, di mana? Oh, belum ada ya. Siapa tahu ada simpanan yang lain. Istrinya bilang, yo ini simpanan terakhir. Kamu tahu enggak apa? Rasulullah ngundang orang 300 lebih. Lu, wes aku gak melo-melo, aku tak mulai nang bapakku. Itu kalau bahasa perempuan sekarang, itu istrinya pulang ke rumah orang tuanya dulu. Wes urusan dewe. Tokno dewe, ladenono dewe. Sudah. Wih, ini keringet dingin mulai keluar. Tos. Ngeluh deh. Ya Allah, iki durung mangan wis wareg katanya. Ya Allah. Sudah, makanan untuk 2 orang, Nabi Muhammad mengundang lebih dari 300 orang. Subhanallah, apa yang terjadi? Kata Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad sampai, laki-laki bilang, ya Rasulullah, kamu lihat makanannya. Ya cuma ini. Itu ya apa orang sakmono kayak itu? Kamu tanggung jawab loh ya. Aku tanggung jawab, kata Rasulullah. Sudah, apa yang terjadi, Bu? Makanan itu yang mengambilkan adalah Rasulullah. Itu makanan oleh Nabi Muhammad ditutup pakai kain, seret. Kemudian para sahabat disuruh antri, baris. Sama Rasulullah diambilkan, diambilkan, cerek. Kata yang punya rumah, ya wes entek seluruh kan. 1, 2 entek. 3, loh ada. 4 ada. 5 ada. Sampai semua orang makan dengan kenyang. Dan kemudian setelah semuanya selesai, sama Nabi Muhammad kainnya dibuka dan makanan itu tidak berkurang. Lalu dimakan Nabi Muhammad bersama laki-laki yang ngundang tadi. Dan setelah itu makanannya baru habis. Itu namanya apa? Bisa dihitung pakai kalkulator? Bisa dihitung pakai akal rasionalnya manusia? Terus ngitungnya pakai apa? Pakai iman. Itulah yang saya sampaikan di awal tadi, Bu. Masalah ini adalah masalah yang tidak bisa dihitung dengan kalkulatornya manusia, tapi masalah ini adalah misteri orang yang beriman. Diundang. Kemudian apa, Bu? Setelah ahlu sufah datang oleh Nabi Muhammad, itu diambilkan susu tadi dari tangannya, diserahkan kepada orang pertama. Abu Hurairah mikir, sing keluwen aku didisik nang kuno. Sudah, kasihkan sama Rasulullah, diberi. Diminum sama ahlu sufah. Sampai orang itu kenyang. Rasulullah bilang, sudah ya Rasulullah, alhamdulillah saya sudah kenyang. Dikasihkan orang kedua, dikasihkan orang ketiga, kenyang. Orang keempat, kenyang. Orang kelima, kenyang. Sampai terakhir, oleh Rasulullah diberikan kepada Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah apa? Ya Rasul, kalau mendahului engkau minum, saya ya tidak berani. Maka minumlah dulu engkau, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah engkau minum, aku akan meminumnya. Karena apa? Abu Hurairah selain itu adab, Abu Hurairah khawatir kalau terlanjur aku minum duluan dan habis, nanti Nabi Muhammad tidak kebagian. Maka mendingan Nabi Muhammad dulu yang minum. Nabi Muhammad ngerti di situ ada saya, dan Nabi Muhammad puas. Kalaupun itu habis untuk Nabi Muhammad, saya tidak akan kecewa. Sudah, apa kata Nabi Muhammad? La ya Abahir, kamu dulu yang minum. Akhirnya terpaksa diminum sama Abu Hurairah, karena Abu Hurairah ngelihat di depannya ada Nabi Muhammad, sungkan. Sungkan itu apa? Segen ya. Sungkan, segen, tidak sampai hati. Akhirnya diminum syarat. Ditaruh lagi. Karena Abu Hurairah mikir siapa? Rasulullah, tidak seperti kita. Engkau wes. Ini loh kalau makan prasmanan ini loh. Ini nanti prasmanan ya? Hah? Piringan? Ngarep, enggak ada piringnya belas. Oh, jajan kotaan. Ndak ada prasmanan, ndak ada piringan, jajan kotaan. Isine mek loro, 1 kue, 1 air mineral. 3, 4. Saya kok belum dapat, coba lihat. Penasaran saya. Ya Allah. Padahal saya sudah minum obat sebelum makan loh ini. Saya kira kan bakal makan dulu gitu ya, tapi tidak apa-apa lah, wis rezeki di tangan Allah ya. Nah, sudah. Apa? Luwe ngawur. Enggak, saya lapar. Luwe sama ya. Sudah wes, lanjut.
Sama Abu Hurairah diminum cuma sedikit, Bu. Karena Abu Hurairah ngelihat Nabi Muhammad perlu juga minum, ditaruh. Apa kata Nabi Muhammad? Irfa washrab. Angkat, minum lagi. Diangkat lagi. Diminum. Nabi Muhammad bilang apa? Irfa washrab. Angkat, minum. Angkat lagi, minum lagi. Sampai kata Abu Hurairah apa? Rasulullah tidak pernah berhenti mengatakan angkatlah dan minum. Bilang irfa washrab. Angkat lagi, minum. Sampai ngelihat susu itu kayak belenek. Sudah sampai umumnya mereka makan di nampan, terus makannya apa? Bareng. Tapi karena orang Arab mereka terbiasa makan di nampan, maka mereka ngerti adabnya. Nah kalau di tempat kita, Bu, makan di nampan rasanya kayak kenapa? Orang kita terkadang sebagian belum ngerti adabnya makan di nampan. Makan di nampan itu, Bu, caranya ambil seret. Nyuapnya di luar nampan. Dadi lek ana sing roto gak roto. Lah kalau sudah roto dari sini, terus teman Anda suruh gini, ya I'm sorry, Bro. Iya. Nah, maka itu ada caranya. Makan di nampan itu ada. Atau begini, ambil pakai tangan kanan, masukkan ke mulut, ditahan pakai tangan kiri. Atau kalau ndak tegel itu apa? Ndak kuat hati, ambil bagian Anda, keluarkan dari nampan. Taruh plastiknya. Nah, kalau orang mereka zaman dulu ngerti makan pakai nampan itu biasa, jadi mereka paham. Dan semuanya yakin giginya bersih semua. Lah kalau sekarang kan ya bumbuan, ya ada yang berangkatnya telat, mek cuci muka toh enggak sempet. Nah, sudah apa tadi? Rasulullah makan bersama berapa sahabat? 6. Makan. Enggak lama setelah itu datang seorang Arab Badui, tung. Tiba-tiba langsung duduk, langsung makan. Sret, dia cuma kebagian 2 suap. Setelah Badui itu datang, tiba-tiba makanan itu habis. Padahal Badui tadi cuma makan berapa suap? 2. Dalam hadis yang sahih. Para sahabat lihat-lihatan satu dengan yang lain. Dilihat lagi Badui. Kami tadi makan sama Rasulullah pelan-pelan, enak, dinikmati, nyaman, kroso. Kamu datang, kuatak. Langsung habis. Dan Badui tadi tidak kenyang. Rasulullah bilang apa? Lau qala bismillah laka fathu. Kalau orang Badui tadi ketika bledos maneh. Ya tak hitung 3 sudah. Nanti bledosan kelima pengajiannya berhenti. Kurang 2 berarti. Ya siap-siap aja. Kepingin pengajiannya cepet entek bledosan. Sudah. Apa yang terjadi ibu-ibu sekalian? Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, kalau dia tadi mengawali makannya dengan ucapan Bismillah, maka itu makanan akan cukup buat dia. Berarti apa, Bu? Terkadang kita ini makan gak warek-warek, atau warek gak dadi tenaga, makan banyak ndak kenyang-kenyang, atau makan ndak puas-puas, sudah makan masih kepingin ngemil ini, ngemil itu. Anda banget kan? Iya, ngaku. Kelihatan kok, Anda ndak usah ngaku, kelihatan kok dari postur nampak ya. Sudah, apa yang terjadi? Jangan-jangan kita tidak mendapatkan keberkahan dari apa yang kita makan karena makannya tadi lupa dibacakan Bismillah. Termasuk hubungan suami istri. Kalau tidak pakai Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana, itu setan ikut nimbrung, akhirnya kenikmatannya tidak dirasakan, yang menikmati siapa? Jadi hubungan sama istri itu kayak hambar. Wes, hah?
Astagfirullah. Kenapa terasa hambar? Karena yang menikmati setan. Sementara kenapa dengan yang haram kok terasa nikmat? Dibumboni sama setan. Yang satu nikmatnya diambil setan, yang satu dibumbui sama setan. Tidak ada orang mau zina. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan. Na'udzubillah min syarri dzalik. Sudah, sip. Itu beberapa contoh keberkahan. Nomor 1, makanan ketika perang Khandaq. Yang seharusnya hanya cukup untuk 2 orang, ternyata mencukupi lebih dari 300 orang. Nomor 2, kisahnya Abu Hurairah dengan serantang susu. Yang katanya Abu Hurairah, saya minum pun sampai habis belum tentu saya kenyang. Ternyata ahlu suffah lebih dari 70 orang semuanya meminumnya dalam keadaan kenyang, dan Abu Hurairah pun meminumnya sampai kenyang, dan susu itu baru habis di lisannya siapa? Di mulutnya siapa? Mulut yang suci Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Allah itu menjanjikan orang yang pandai bersyukur itu tempatnya di surga. Dan kamu ini alhamdulillah kamu punya istri cantik seperti aku, dan kamu betul-betul syukur sama Allah karena kamu mendapatkan anugerah istri yang cantik. Maka karena kamu pandai bersyukur suamiku, insya Allah nanti kamu bakal masuk surga. Suaminya senang. Alhamdulillah saya. Lah kalau kamu masuk surga kenapa? Nah gini suamiku. Allah itu menyebutkan di dalam Al-Quran, orang-orang yang sabar itu Allah akan kasih karunia surga. Dan saya alhamdulillah diuji dengan suami jelek model kamu. Tapi saya sabar. Maka kesabaranku atas suami yang jelek seperti, ya enggak ngomong gitu ya. Tapi intinya atas ujian suami seperti kamu, tapi saya bisa sabar. Insya Allah kesabaranku ini akan berbuah. Nah artinya apa Bu? Ketika apapun yang Allah beri itu disyukuri, maka pemberian Allah itu akan memunculkan keberkahan. Contoh yang lain. Tidak harus nikmat, tidak harus nikmat. Boleh jadi apa? Sesuatu yang, coba angkat tangan, ada yang sakit ya? Dan ini kok tidak tahu Bu ya, kok sekarang ini yang lagi rame itu autoimun. Iya enggak? Dengar temen anaknya lahir, tiba-tiba terindikasi sakit, dicek, autoimun. Ada teman kita sehat walafiat, kerjanya bagus, makanannya juga sehat, istirahatnya disiplin, tiba-tiba tidak bisa gerak, dicek, ternyata penyakitnya autoimun. Nah, maka pemberian Allah semacam itu, saya mau tanya, penyakit itu yang ngasih siapa? Berarti dia pemberian dari Allah atau bukan? Pemberian. Kalau dia disyukuri Bu, maka sesuatu yang Allah berikan yang nampaknya tadi adalah musibah, itu akan mendatangkan keberkahan. Apa berkahnya? Setelah sakit dia semakin dekat dengan istrinya. Setelah sakit dia tinggal dunia. Akhirnya penyakit itu menjadikan dia senantiasa taat kepada Allah. Berarti penyakit itu ketika disyukuri jadi berkah apa enggak? Karena berkah tadi artinya apa? Bertambahnya kebaikan. Setelah dia sakit tambah baik. Berarti sakit itu mendatangkan berkah apa enggak? Nah, apa syaratnya? Apapun yang Allah beri, syukuri. Itu sebab keberkahan yang pertama. Termasuk kalau dapat nikmat, la in syakartum la azidannakum, disyukuri maka nikmat itu akan bertambah. Bertambahnya nikmat dengan ciri apa? Bertambahnya orang itu di dalam ketaatannya kepada Allah. Sip. Nomor 1, faham adik-adik? Waktu kita sisa 5 menit. Padahal baru sebab munculnya, belum sebab dicabutnya. Nomor 2, Anda tulis Surah Al-A'raf 96. Surat apa? Al-A'raf. Ayat berapa? 96. Dan ini umum. Cuma saya ingin menjelaskan kepada Anda dengan penjelasan yang aplikatif.
Karena kalau cuma menjelaskan secara tekstual, wis Anda sering dengar, betul enggak? Oh, sebab-sebab keberkahan, sebab-sebab harta diberkahi, sebab-sebab perniagaan oleh Allah diberkahi. Kegelaan, betul enggak? Kok kayak ceramah, seru-seruan, rame-ramean, kumpul-kumpul, nanti pulang makan-makan, setelah itu enggak ada hasil sama sekali. Enggak ngefek blas di hati. Kerasa enggak? Manfaat? Apa manfaatnya? Nambah berat badan. Berusaha menjalani. Anda ketawanya kok bahagia sekali. Kok kayak terwakili gitu loh perasaan Anda itu. Semakin rutin pengajian kok semakin, karena semua pengajian ada konsumsinya ya. Sip, begini Bu. Anda buka surah Al-A'raf ayat, ibu-ibu di belakang. Yang di bawah. Ada tadi. Yang di bawah? Oh ya, bagus. Dengerin ya. Ah, bagus. Surat Al-A'raf ayat berapa tadi? Yang di bawah. Al-A'raf ayat berapa? Bawah. Al-A'raf betul 96. Bagus, Masya Allah. Saya ini punya indera bukan cuma 5 Bu, 12. Jadi walaupun beda lantai gitu ya kerungu saya. Sudah. Al-A'raf 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau itu sekiranya. Dan kalimat sekiranya ini Bu bisa dimaknai syarat. Bisa dimaknai apa? Syarat. Orang itu mendapatkan syarat untuk mendapatkan sesuatu di balik syarat. Betul apa enggak? Karena yang dituju sama seseorang bukan syaratnya, tapi apa yang datang di balik. Contoh, kamu bisa bebas kalau kamu berperilaku baik. Berarti dia berperilaku baik tadi syaratnya kan? Tapi dia bukan hanya mengejar syarat, karena dia tahu di balik syarat yang dia lakukan ada sesuatu yang dijanjikan. Kamu bakal bebas. Nah sekarang begini, Allah Ta'ala firmankan, walau anna ahlal qura, sekiranya penduduk suatu negeri, penduduk suatu kampung, amanu, syarat pertama apa? Iman. Syirik. Tidak boleh syirik. Namanya iman, lawannya iman apa? Syirik. Dia kufur kepada Allah. Nah, maka tidak boleh ada kesyirikan. Amanu, sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman. Wattaqau, dan mereka bertakwa. Sekarang tunggu dulu, takwa itu apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Wis, itu kan makna yang sering Anda dengar kan? Sekarang makna yang aplikatif apa? Menyesuaikan waktu dengan amalan, itu takwa. Tulis. Menyesuaikan waktu dengan amalan. Plus menyesuaikan tempat dengan amalan. Menyesuaikan waktu dengan amalan dan menyesuaikan tempat dengan amalan. Ngerti enggak maksudnya apa? Begini. Waktu malam, ada amalannya enggak di waktu malam? Nah ya sudah, apa amalan-amalan dia? Sehingga takwa itu ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Dimanapun kamu berada dan kapanpun waktu yang kamu jalani. Nah maka setiap waktu dan tempat, belinya jujur, tidak menipu, gampang menjualnya, tidak memberatkan, gampang ketika membeli, tidak kebanyakan, nawar, timbangannya harus pas. Nah itu ketakwaan di pasar. Ketakwaan di tempat kerja apa? Disiplin. Karena kamu takwanya cuma di waktu pengajian. Kamu takwanya cuma di masjid. Kamu takwanya cuma ketika waktu sementara takwa kamu di waktu kerja, di tempat kerja, itu tidak ketemu. Luang kamu kerja dengerin ceramah. Masya Allah. Tabarakallah. Ini ceramah daging semua ini. Ini komputer tugasnya dia gak dilirik blas.
Seharusnya dia masukin data, seharusnya dia ngontrol pekerjaan yang sudah masuk, seharusnya dia mengontrol pekerja-pekerja yang lain. Dia malah, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Quran bisa jadi rumahnya satu ruangan dipakai untuk guru yang pengen ngajar Quran. Pokok apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, kecuali jual beli. Bisa masuk, jual beli Quran bisa masuk. Kalau menjual dengan harga yang murah, kemudian dia menyediakan Al-Quran dengan kualitas yang bagus. Termasuk sekarang lagi rame Bu, wakaf Quran. Dan maaf, saya boleh ngeritik enggak? Nanti baper. Yang di belakang, yang baperan itu loh. Udah ada, enggak datang orangnya, selamat pas. Enggak ada yang baperan. Sip, gini. Ada loh Bu, diceramai baper menikah ngaji mana. Apa? Aku disindir tok. Kayak manusia. Astagfirullah, sudah, jangan mancing saya. Sip, lanjut. Al-Quran. Saya mau cerita apa tadi yang kepotong sebelumnya? Wakaf. Begini, banyak orang-orang kalau haji atau umroh itu beli Al-Quran di sana untuk diwakafkan di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Panjenengan pernah enggak? Mudah-mudahan sama Allah diterima. Dan insya Allah pahalanya besar. Tapi amal yang terbaik itu amal yang manfaatnya besar. Anda wakaf Quran di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, manfaatnya apa? Kepingin Quran Anda dibaca? Kepingin? Sementara di sana Quran yang terbitan Malik Fahad, yang dibiayai gratis oleh kerajaan Saudi Arabia, itu melimpah. Di setiap pojokan masjid ada. Sementara di Indonesia, di daerah Sulawesi yang paling dalam, di daerah Sumatera yang paling dalam, di pedalaman Kalimantan, di pedalaman Papua, itu banyak bahkan pondok-pondok yang Qur'annya jelek-jelek. Kenapa Anda tidak mikir diwakafkan di Indonesia saja? Hei, mana yang wakaf? Oh, tadi katanya iya, tiba-tiba gini enggak saya Ustaz. Nah, maka bukan tidak boleh Bu, wakaf di sana bukan tidak boleh, tapi persyaratannya juga ketat. Yang boleh, astagfirullahaladzim, yang boleh masuk di Masjidil Haram, baik Mekah ataupun Madinah, itu yang betul-betul terbitan Malik Fahad, distempel dread. Itu dicetak betul-betul jualan Quran, cek kan, dibersihin, dicek, diganti, dibersihin, dicek, diganti. Kalau ada dia masukkan, dikeluarkan. Serius, dan saya pernah. Atau begini, pondok tahfidz Quran yang penerimaan santri baru, Anda tanya ke gurunya, Ustadz, santri baru kira-kira masuk berapa? Oh, tahun ini kira-kira masuk 30 orang santri. Ustadz bilang sama mereka, tidak usah bawa Quran dari rumah, semua santri Quran untuk hafalannya dari majelis taklim kami. Raudhatul Ilmi, sadurunge kedisian liyane lho. Raudhatul Ilmi duluan. Sadurunge kedisian sing jamaah ya podo kabeh. Wong Raudhatul Ilmi jamaahnya juga ini, pengajian lain juga ini, satunya lagi. Iki pengajian kok podo kabeh ini. Bahkan pengurusnya sama. Ini sama sebagian. Ini namanya fastabikul bagus. Nah, sesuatu yang berhubung kitab Al-Quran ini anzalnahu ilaika, kami turunkan kepada kalian. Al-Quran ini Allah turunkan mubarakun, adalah sumbernya keberkahan. Maka kalau kepingin hidupnya berkah Bu, jangan pernah jauh dari Nomor 1, banyak-banyak lanjutkan pada pengajian Raudhatul Ilmi yang berikutnya. Semoga ada manfaatnya. Ini dari kami yang dapat kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.